Ini buku yang membantu gua dari keterpurukan. Tonton sampai habis supaya kalian yang sedang terpuruk bisa bangkit lagi. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kasem. Kali ini gue mau sharing pengalaman gue pribadi. Dimana waktu gue awal-awal jadi entrepreneur, gue pernah mengalami kerugian yang cukup besar hingga ratusan juta waktu itu. Sampai-sampai gue jadi down dan juga berpikir bahwa kayaknya gue nggak ditakdirkan untuk menjadi entrepreneur nih ya. Gue jadi inget nih, pernah ada temen gue yang meramal kalau gue itu nggak cocok jadi entrepreneur. Wah, udah mulai dah kepikiran macem-macem. Semua hal pikiran negatif yang menyudutkan perasaan gue dan menyudutkan diri gue sendiri sehingga gue semakin merasa tidak bisa bangkit pada saat itu. Tetapi, gue ingat dengan pengajaran salah satu mentor gue. Yang dimana dia berkata bahwa kalau kita gagal, itu ya nggak apa-apa. Asalkan jangan sampai kegagalan itu membuat kita jadi mempunyai fixed mindset. Nah, maksudnya apa tuh? Saat itu pun saya akhirnya langsung membeli buku Mindset. Yang dimana di sini diajarkan tentang growth mindset dan fixed mindset. Ya, awalnya saya hanya mendengar konsep ini dari mentor saya, tetapi karena saya merasa lagi terpuruk, saya butuh sesuatu untuk memotivasi dan mengembalikan kepercayaan diri saya. Jadi akhirnya saya mempelajari tentang mindset, terutama dari buku ini dengan sangat mendalam dan juga mempraktekkannya. Nah, apa sih sebetulnya yang saya pelajari dan bagaimana konsep ini membantu saya? Pada waktu itu, saya merasa bahwa saya tidak bisa lagi belajar untuk menjadi seorang entrepreneur. Saya tidak bisa lagi untuk membuat produk-produk yang baru, yang bagus. Saya merasa sudah ada takdir. Nah, itulah yang disebut fixed mindset. Jadi perjalanan saya untuk bangkit dari keterpurukan justru dimulai dari ketika saya menyadari apa yang menjadi fixed mindset saya waktu itu. Nah, dari buku ini saya juga belajar bahwa sekecil apapun ya progres yang kita bisa lakukan dari seluruh skills, mindset, karakter kita dan sebagainya itu adalah tetap progres. Progress is a progress dan itulah yang harus kita apresiasi. Ya, kadangkala terutama saya pribadi, saya merasa bahwa yang saya harus apresiasi itu adalah kalau saya sudah mencapai sesuatu. Kalau saya sudah mencapai progres yang besar. Ya, sehingga saya lupa untuk mengapresiasi, menghargai progres-progres yang kecil. Dan kalau saya tidak menghargai progres yang kecil, maka saya akan terus-terusan melihat bahwa diri saya ini tidak berprogres. Lagi-lagi itulah yang menyebabkan saya menjadi punya fixed mindset. Selain jadi menyadari fixed mindset saya juga belajar tentang konsep growth mindset dari buku ini. Di mana dikatakan bahwa kita masih bisa terus mengembangkan diri kita selama hal tersebut diatur oleh otak kita. Ya. Nah, dalam konteks saya, dalam cerita saya, waktu itu saya merasa bahwa kayaknya emang gua nggak bisa deh untuk mengeluarkan produk baru atau berusaha gitu ya, mempunyai usaha yang di luar dari usaha jasa. Itu adalah fixed mindset saya. Tapi dengan growth mindset, jadi saya di situ jadi belajar. Oh iya, yang penting itu bukan masa lalu, tetapi yang penting adalah saya sudah melakukan langkah apa agar saya tidak kembali gagal atau agar saya ketika melaunching sebuah produk itu bisa lebih tepat ya. Dan juga bisa lebih laku di pasaran tentunya. Nah, dengan semangat growth mindset ini, saya jadi lebih yakin sama diri saya bahwa sekecil apapun progress is a progress. Ya, bahwa kalau dengan growth mindset artinya saya bisa belajar apapun. Hanya tinggal saya harus memprioritaskan apa yang ingin saya pelajari. Jadi, singkatnya teman-teman, dari video ini saya ingin bercerita bahwa
ketika kalian sedang merasa terpuruk, tidak percaya diri dengan kemampuan kalian, maka saran saya adalah coba masukin ke otak kalian ya melalui baca buku ataupun melalui film, nonton film atau apapun, sesuatu pemahaman yang baru ya tentang potensi diri kalian sendiri. Ya, saya sangat menyarankan kalau kalian sedang merasa terpuruk sekarang, coba deh baca buku mindset ini. Wah Kak, tapi ini baca bukunya kayak tebel ya, saya aja udah punya fix mindset, nggak bakalan bisa selesai nih baca ini buku gitu. Oke. Ya itu memang harus dilawan. Tetapi ada juga cara lainnya, yaitu membaca ringkasannya, sehingga teman-teman bisa tahu. Nah, ringkasannya itu ada coba dilempar dulu, Indah. Nah, ini dia ringkasannya ya. Jadi di sini saya karena sangat merasa sudah terbantu dengan konsep growth mindset ini, jadi kita membantu teman-teman dengan membuat ringkasannya nih, ya. Bahkan bukan hanya ringkasan dari buku, tapi kita juga menambahkan beberapa materi seputar kinerja otak dan bagaimana cara mengoptimalkan otak, ya. Karena growth mindset ini itu sangat didasari oleh neuroscience juga, bukan hanya psikologi, ya. Nah, jadi ini salah satu cara belajar juga ya, teman-teman, kalau kalian mau belajar tentang growth mindset, oke? Nah, selain itu, berdasarkan pengalaman saya, hanya tahu teorinya, baca bukunya atau baca ringkasannya itu tidak terlalu menolong, ya. Kita harus mengaplikasikannya ke diri kita sendiri dengan cara satu adalah menentukan kita pengen lebih punya growth mindset di area apa. Kita juga harus cari tahu fix mindset kita seperti apa dan sebagainya. Nah, di buku ini, di planner ini ada template-nya. Ada template-nya nih. Mana ya? Ya, pokoknya nanti kalian lihatlah ya. Ada template-nya di planner ini supaya kalian bisa tinggal isi fix mindset kalian apa, growth goal kalian apa, lalu ada checklist-checklistnya juga ya. Apakah kalian sudah melakukan habit yang baru, aktivitas yang baru untuk menuju goal tersebut, dan seterusnya. Oke. Yang terakhir adalah harus cari komunitas lingkungan yang tepat ya. Kalau kalian udah baca, tahu teorinya, menyadari self-reflection, harus didukung dengan lingkungan yang juga mendukung kalian. Itu aja dari gua, sharing singkat tentang cerita keterpurukan gua. Semoga ini membantu. Terima kasih teman-teman dan jangan lupa subscribe di channel Tanya Kak Sep. Bye!